Jari pelayan itu mencengkeram lenganku saat aku melangkah keluar lorong. Jangan makan makanan itu. Suaranya tidak dramatis, hanya final, seperti peringatan yang disampaikan terlambat. Saya tidak berbicara. Aku hanya berjalan kembali ke meja tempat keluarga tunanganku duduk. Tersenyum, tertawa, berpura-pura aku memang pantas berada di sana. Ayahnya mengangkat gelasnya. Dia menyisir rambutnya ke belakang telinga, sama seperti yang dia lakukan pada malam dia mengatakan mencintaiku. Aku menundukkan tubuhku ke kursi. Piringku telah menungguku, tertata rapi, tak tersentuh. Ketika saya memindahkan makanan dengan garpu, saya melihatnya. Pil putih yang hancur setengah larut di bawah saus. Kecil, pahit, penuh tujuan, dan tiba-tiba segalanya menjadi masuk akal. Saya bertemu Alina 2 tahun lalu pada suatu malam yang terasa seperti sebuah janji. Cahaya lembut, hujan di jendela, tawanya menghantamku seperti sesuatu yang ingin aku lindungi. Dia bersikap lembut saat itu, atau mungkin aku yang buta. Kita membangun segalanya bersama-sama. Rencana masa depan, mimpi bersama, obrolan larut malam tentang kehidupan yang terasa terlalu menyenangkan. Aku pikir kita sudah sepakat. Aku pikir dia memilihku. Tetapi orang-orang tidak berubah. Mereka hanya mengungkapkan. Semuanya dimulai dengan ponselnya yang terbalik. Lalu bisikan-bisikan di lorong. Lalu tiba-tiba muncul alasan. Rapat yang terlambat. Malam khusus perempuan yang tidak terasa seperti malam khusus perempuan. Saya tidak menuduh. Saya mengamati. Sebulan kemudian, saya secara tidak sengaja mengetahui kebenarannya. Sebuah pantulan di layar laptopnya. Pesannya bersinar di belakangku. Dia, kapan dia akan keluar dari gambar? Dia, segera. Ayah ingin hal ini ditangani dengan tenang. Hatiku tidak hancur. Menjadi sunyi, dingin, terfokus. Ayahnya tidak pernah menyukaiku. Aku bukan tipe keluarga mereka. Aku pikir dia hanya bersikap sombong. Saya tidak tahu dia berbahaya. Saya tidak mengkonfrontasinya. Saya tidak keluar dengan marah. Aku tersenyum lebih lebar, mencium keningnya, dan mengatakan bahwa aku percaya padanya karena balas dendam menuntut kesabaran. Dan kesabaran terukir di tulang-tulangku. Sementara dia sibuk merencanakan pemecatanku, aku mempelajari setiap gerakan yang mereka lakukan. Mitra bisnis ayahnya yang mencurigakan, rekening yang disangkanya disembunyikan, cara Alina menutupi kesalahannya, semuanya terbungkus dalam kemanisan. Saya belum berencana membalas dendam sampai saya tahu skala pengkhianatan mereka. Namun malam ketika saya menemukan rekaman itu, suaranya lembut dan telah dilatih, memberitahu seseorang bahwa satu dosis akan membuat segalanya tampak alami. Saat itulah rasa belas kasihan mati dalam diriku. Mereka tidak ingin meninggalkanku. Mereka ingin mengakhiri hidupku. Saya ikut bermain, tersenyum saat makan malam, memegang tangannya, membiarkan mereka mengira saya tidak peduli. Sementara itu, saya mengumpulkan semua bukti yang saya butuhkan. Jejak keuangan, transaksi ilegal, rekaman audio, pesan, cukup untuk mengubur ayahnya seumur hidup. Namun balas dendam bukan hanya hukuman. Ini waktunya. Saya menantikan makan malam ini, usaha mereka untuk tindakan terakhir. Pelayan itu adalah mata rantai terlemah mereka, karyawan baru yang dibayar oleh seseorang yang tidak mengerti arti kesetiaan. Ayah Alena lebih mempercayai uang daripada manusia. Namun, saya mempercayai rasa takut. Aku menghampiri pelayan tadi, bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi, dan melihat hati nuraninya runtuh karena kebisuanku. Dia menceritakan semuanya padaku, dan aku memberitahunya dengan jelas apa yang harus kulakukan. Aku menatap pil yang setengah larut itu. Lalu aku mengangkat mataku ke arah Alina. Dia membeku. Kecil sekali rasanya, cara napasnya tercekat, cara pipul matanya mengecil saat dia menyadari aku tahu. Saya mendorong piring itu ke tengah meja. Seseorang mencoba meracuniku, kataku lirih. Ayahnya tertawa. Itu tidak masuk akal. Apakah itu? Aku mengeluarkan ponselku, lalu menekan tombol play. Suaranya memenuhi ruangan. Ayah ingin hal ini ditangani dengan tenang. Satu dosis seharusnya cukup. Seluruh meja menjadi diam. Garpu ibunya terjatuh.
Wajah Alena pucat pasi. Rahang ayahnya terkunci. Menghitung, mencari jalan keluar. Tidak ada satupun. Tidak ketika polisi datang 2 menit kemudian. Tidak saat bukti disinkronkan ke cadangan cloud saya. Tidak ketika pelayan mengkonfirmasi semuanya. Saya melihat ayah Alena berdiri. Dadanya naik turun. Tak berdaya untuk pertama kalinya. Dan aku melihat Alina menatapku. Benar-benar lihatlah aku. Menyadari dia tidak pernah mengenalku sama sekali. Mereka menangkap keduanya. Peracunan, konspirasi, kejahatan keuangan. Semuanya dibungkus dalam paket rapi yang telah mereka siapkan untuk saya. Hanya untuk diantar kembali ke depan pintu mereka. Ketika petugas membawanya pergi, Alina berbisik, "Sudah berapa lama kamu tahu?" Aku mencondongkan tubuh lebih dekat, "Cukup lama untuk membiarkanmu menyelesaikan pertunjukan." Matanya pecah sebelum suaranya pecah. Orang-orang mengira balas dendam terasa seperti api. Tidak, tidak. Rasanya seperti pintu tertutup. Tenang, bersih, final. Saya keluar dari restoran itu sendirian, menghirup udara yang sudah berbulan-bulan tidak saya rasakan. Kebebasan tidak diberikan, tetapi diambil. Dan aku tidak menoleh ke belakang.